Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terkhusus bapak dan keluarga yang hari ini melaksanakan tasyakuran untuk anak beliau yang kedua, tepatnya 7 hari setelah kelahiran, yang dikasih nama Cantika. Kalau saya membacanya Shafiratul Jannah. Itu nama kalimatnya itu campuran. Cantika itu bahasa Indonesia, Shafiratul Jannah itu Arab. Kalau saya boleh artikan, Cantika itu cantik. Shafiratul Jannah itu batu permatanya surga. Kalau seandainya digabungkan mungkin kecantikan batu permatanya surga. Allahuakbar. Semoga menjadi penghuni surga adalah dan bisa bertemu dengan kita semua. Selawat dan salam terlimpah dan tercurah selalu kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para at-tabi'ut tabi'in, dan orang-orang istiqomah selalu di atas Islam dan sunnah ini sampai akhir hayat mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, salah satu harta yang paling berharga dalam diri kita adalah anak. Anak itu melebihi dari apa yang kita miliki, kata-kata. Dalam hadis sampai dikatakan bahwa anak itu tamratul qalbi, itu buahnya hati. Sehingga pada saat seseorang itu memiliki anak, maka rasa bahagia dan senang itu pasti ada. Nggak mungkin seorang ayah, seorang ibu ketika dikaruniai anak susah, itu nggak ada. Dan harta anak ini merupakan harta yang bisa kekal sampai di akhirat. Sehingga Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Anak Adam atau manusia itu jika sudah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amalannya terputus. Kita nggak bisa lagi untuk berjamaah sholat di masjid lagi, tidak bisa berkumpul bersama kawan-kawan lagi. Yang tadinya bisa bareng-bareng satu majelis, ketika satu kehilangan karena meninggal dunia, kita nggak melihat dia lagi. Kalau itu istri kita meninggal dunia, yang biasanya tidur bareng dengan istri kita, itu tinggal kenangan saja. Kita nggak bisa lagi tidur dengan istri kita satu kamar. Kalau itu suami kita yang meninggal dunia, maka sang istri tidak lagi bisa tidur bareng dengan suaminya. Itu yang dimaksud dengan inqata'a amaluh. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia,
amalannya terputus, dia tidak bisa beramal lagi. Kecuali 3 hal yang akan terus mengalir menemani orang yang meninggal dunia. Yang pertama, sedekahun jariyah, kata Rasulullah. Sedekah yang mengalir, sedekah yang kita berikan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan umum yang bisa dimanfaatkan. Selama itu dimanfaatkan, maka kita akan terus mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, au ilmi yang tafa'ubih, ilmu yang dimanfaatkannya, didakwahkannya. Maka siapapun yang dikaruniai Allah ilmu subhanahu wa ta'ala, maka dia memiliki satu kewajiban untuk menyampaikannya kepada umat. Maka di saat dia menyampaikan ilmu kepada umat dan umat menjalankan, dia akan terus dapat aliran pahala tidak putus. Sampai dia mati pun pahala itu akan terus mengalir karena ilmunya dijalankan oleh umatnya. Maka Rasul mengatakan la hasada illa fisnatain. Jenengan tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Hasad itu tidak boleh, tetapi dalam 2 hal boleh. Kalau hasad itu cenderung ingin menyaingi dunia orang lain, kalau bisa lebih, kalau nggak bisa kita tidak suka dengan nikmat dia dan ingin menjatuhkannya. Itu hasad aslinya. Nah, hasad seperti ini nggak boleh karena bisa menghapuskan amal soleh kita. Iyyakum wal hasad, jauhkanlah dari hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan kita, memakan amal soleh kita, karena ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang makan kayu bakar. Amal soleh kita itu bisa hilang pahalanya karena hasad. Tetapi Rasul mengatakan ada 2 hal yang dengan boleh hasad. Maksudnya hasad itu meniru, mengikuti jejaknya. Siapa yang pertama? Rajulun atahullahu malan, seorang yang diberikan karunia Allah kelebihan harta, fasalatahu ala halakatihi fil haqqi, yang kemudian orang itu menghabiskan harta itu untuk kebenaran. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan, atau rajulun atahullahu ilman fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, jangan boleh hasad kepada orang yang dikaruniai Allah ilmu agama atau hikmah, yang dia menggunakan ilmunya itu untuk memutuskan hukum dan mengajarkan kepada manusia. Itu yang harusnya jenengan bisa hafal. Astagfirullah khairan. Maka ilmu yang dimanfaatkan, didakwahkan itu akan terus mengalir. Walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah tidak ada di bumi ini, tapi pahala terus mengalir menemani kita, membela kita di alam sana. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Yang menunjukkan satu kebaikan kepada seseorang, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya. Di hadis lain disebutkan, man ja'a ila hudan, siapa yang memberi petunjuk kepada satu orang saja, kana alaihi minal ajri, maka ia akan mendapatkan pahala mislu ujuri min antabi'ahu la yang kusedalika min ujurihim syai'an, sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Yang ketiga siapa? Yang ketiga yang terus mengalir, awwaladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Memiliki anak itu sangat membahagiakan. Yang paling berat menjaga anak itu sampai soleh dan solehah. Sama aja, kalau kita mencari duit itu mungkin gampang. Yang paling berat itu menjaga uang itu terjadi bagaimana bisa dijalankan sesuai amanah. Mendapatkan ilmu itu mudah, tapi yang paling berat menjaga ilmu itu. Bagaimana kita menjaga ilmu itu supaya bisa menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Memiliki anak itu mudah, dan kita akan bahagia saat kita punya anak. Yang paling berat menjaga anak kita bagaimana supaya tetap dalam agama Allah. Itu yang paling berat. Maka kadang anak bisa menjadi musuh buat kita. Dalam Quran dikatakan inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi ujian. Artinya tidak semua anak yang kita miliki bisa membuat buah hati kita, bisa menyenangkan kita. Terkadang di antara anak yang kita miliki itu menjadi ujian buat kita. Maka kalau saya sering menyampaikan di kajian-kajian, seandainya anak kita punya anak, kemudian anak kita nakal sekali misalnya, anak kita nakal sekali, bandel sekali misalnya, ada kemungkinan
ada kemungkinan anak itu menjadi sebuah peringatan buat kita. Ada kemungkinan anak itu menjadi sebuah gambaran dalam diri kita. Jadi kadang kita itu dihisap di dunia melalui anak kita, Pak. Saya sering menyampaikan, ada dosa itu nggak selamanya dibalas di akhirat. Dosa ada yang dibalas langsung di dunia. Apa kata Rasulullah? Isnan, ada dua dosa. Yu'ajilahum Allah di dunia, yang hukumannya langsung disegerakan di dunia. Ada dua dosa yang hukumannya langsung disegerakan di dunia. Pertama al-bakhil, pertama kedoliman. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Hubungan anak jenengan nakal dengan hubungan jenengan dengan orang tua itu ada. Dulu waktu kita masih remaja, waktu kita masih bujang, waktu kita masih muda, sering melawan orang tua. Dulu waktu kita masih kecil minta apa saja nggak dikasih, kita lari marah-marah sambil ngambil kerikil menutupi gendengnya. Dulu kita sering seperti itu, ya kan? Misalnya seperti itu. Suatu saat kita memiliki anak, kita menikah, kemudian punya anak. Kadang-kadang kita tobatnya telat. Tobatnya kita udah punya anak, baru telat, baru ngaji. Sebenarnya nggak ada telat itu loh. Cuma kita terlambatnya itu waktunya toh. Aslinya tobat itu nggak ada yang terlambat. Orang kita tobatnya dikasih waktu sampai mati yuk. Ya, kita itu dikasih waktu sampai mati. Kalau sudah sakaratul maut dengan tobat sudah nggak bisa itu. Tapi kalau sebelum sakaratul maut dengan tobat itu diterima. Man taba qabla an tatqasam sami maghribiha taballahu alaihi. Yang bertobat sebelum matahari tenggelam dari arah baratnya, terbit dari arah baratnya, maaf, maka diterima tobatnya. Di hadis Islam dikatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima tobat seorang hamba sebelum nafas tersengal-sengal di tenggorokan. Nah, mungkin kita itu sadarnya setelah punya istri, punya anak. Tapi kan dosa kita dengan orang tua dulu itu kan masih ada. Terkadang dihapus oleh Allah melalui anak kita. Saat dulu kita nakal dengan orang tua, bahasanya nakal lah, durhaka dengan orang tua. Kemudian suatu saat kita itu beristri, punya anak, anak kita itu seperti kita. Mungkin kita baik, ternyata istri kita dulu nggak baik gitu loh. Atau mungkin istri kita baik, tapi ternyata kita waktu muda nggak baik dengan orang tua kita. Maka kemudian Allah akan memberikan amanah anak, yang anak itu kemudian memiliki sifat seperti kita. Saat dia minta apa-apa, nangis, pergi keluar, ambil itu, melukuti. Saat kita minta apa-apa, kita nggak kasih, langsung marah-marah. Apa dalam pikiran kita? Kita sering berpikir begini. Oh, anak kita kayak saya gini. Kok anakku kayak gini. Kok anak ini kayak saya dulu itu. Saya dulu waktu kecil ya, bayangin ini kok anakku persis kayak ini. Itu sebenarnya peringatan Allah untuk jenengan, menghapus dosa jenengan terhadap orang tua dulu. Ini contoh bahwa dolim durhaka dengan orang tua langsung dibalas di dunia. Maka saat jenengan memiliki anak yang mungkin kurang lurus, kurang baik, jenengan sabar mawon. Itu penghapus dosa. Nggak ada istilahnya buruk dalam apa yang dilakukan Allah. Saat jenengan diberikan anak yang kurang baik, itu pahala buat jenengan, baik buat jenengan sebenarnya. Disitulah jenengan Siratul Jannah sampun kalaksanakaken mobilé Ananda cantik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara teknik